membawakan parasitologi, infeksi di parasitologi dan imunologi. Pada saat ini saya akan membawakan terkait dengan akupuntur medical acupuncture. Saya kira adik-adik sudah mendapatkan beberapa perkuliahan ya, terkait dengan medical acupuncture ini. Ada istilahnya mungkin di Indonesia medical acupuncture ini merupakan bentuk spesialisasi yang masih baru, yang dimana program studi pendidikan spesialisasi akupuntur ini baru ada di UI ya. Jadi kenapa adik-adik ini mendapatkan materi untuk medical acupuncture ya, karena dari S1 ya, kemudian nanti ke program studi profesi bisa nanti kita akan kembangkan di rumah sakit UNS ya. Di sana ada poli akupuntur dan ke depan ya, pengembangan untuk spesialisasi akupuntur ini nanti akan lebih luas lagi. Sampai dengan sekarang program pendidikan spesialisasi akupuntur itu masih baru ada di UI, dan insya Allah ke depan UNS akan membuka pendidikan spesialisasi akupuntur setelah umum, setelah fakultas kedokteran UI. Saya boleh dibantu untuk share screen. Boleh dibantu aja. Oh, depan sini kan? Oh my god. Berapa? Baik, yang penting di sini kalian itu sudah diberikan kuliah. Saya kira bukan hanya satu, tapi mungkin 2 kali, 3 kali terkait dengan akupuntur ya. Tapi masih juga belum pas ya. Jadi kalau akupuntur itu ada beberapa poin yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah merupakan salah satu cara pengobatan. Jangan rame ya, soalnya sedang azan. Kalau azan itu mestinya doa mendengarkan, setelah itu ada doa setelah azan. Saya berhenti, kalian rame. Jangan.
Baik, jadi daripada teori-teori, sekarang kita ngobrol aja. Tapi nanti berbasis masih ada kaitannya dengan kuliah-kuliah yang lalu ya. Jadi ini kenapa kok akupunktur ini diberikan sama Dewi? Kenapa gitu ya? Karena satu, ya, acupuncture. Akupunktur ini memang dulunya berasal dari China, ya China memang. Ya. Tetapi kemudian di berbagai negara, bahkan mungkin yang paling pas itu justru malah di negara-negara barat. Di negara barat ya, itu pengobatan akupunktur itu sudah berbasis kepada medik. Kenapa? Karena mereka yang berbasis di pengobatan China ternyata bagaimana caranya? Nah itu ternyata evidence base-nya itu ada. Apa evidence base-nya? Sembuh gitu. Evidence base-nya sembuh. Nah dari kesembuhan itu siapa yang ditreatment? Manusia. Manusianya kelihatan apa enggak? Kelihatan gitu kan? Berarti apa sih yang ada di dalam manusia itu setelah ditreatment oleh akupunktur, oleh terapi akupunktur, kenapa bisa sembuh? Nah itu yang kemudian menjadikan ilmu ini sekarang ini menjadi merebak kemana-mana. Ditambah lagi dengan banyaknya efek-efek ya, banyaknya efek-efek yang ditimbulkan oleh terapi-terapi yang sekarang ini ada. Sekarang ini lagi sangat marak ya untuk yang Adrian Nicole, bahkan juga dengar ya. Nah seperti kayak itu. Kemudian yang ketiga, karena meningkatnya ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat sekarang kebanyakan itu sudah bukan terapi lagi, tetapi lebih kepada ingin menjadi lebih cantik, ingin menjadi lebih sehat gitu ya. Kemudian treatment dari penyakit-penyakit yang sering terjadi sekarang, stroke, jantung misalnya, diabetes ya, stroke, kelumpuhan kayak gitu, itu ujung-ujungnya nanti ke belakang-belakangnya apa? Rehab medik dan akupunktur. Dari rehab medik dan akupunktur ini lebih jelas efek terapinya, lebih jelas efek kesembuhannya itu adalah akupunktur ternyata. Kenapa? Karena di situ ada invasif induksi, invasif rangsangan gitu. Nah, sekarang yang patut kita pahami, akupunktur itu. Akupunktur adalah suatu cara pengobatan. Jadi itu cara pengobatannya. Suatu cara pengobatan melalui penusukan dengan menggunakan jarum yang diterapkan kepada manusia pada poin-poin tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Akupunktur itu bebas apa enggak? Di mana-mana aja bebas nggak? Nggak bisa, tidak boleh. Ada tempat-tempat yang memang prohibited, misalnya di mata nggak boleh, tusuk nggak boleh, gitu ya. Kemudian tempat-tempat yang di dalamnya itu dekat dengan organ dalam. Sebelah sini misalnya tempat dekat kulit dan hepat nggak boleh, dia nggak boleh, jantung nggak boleh, paru nggak boleh, coplos di situ nggak boleh, gitu ya. Nah, pada dalam di situ. Nah, sekarang yang menjadi question itu adalah bagaimana sih cara kerjanya itu. Kalau yang kedokteran sekarang itu kan penyakit di sini dilakukan di sini, yang kemudian nanti menjadi sembuh atau infeksi. Kalau infeksi itu kan sistemik, kemudian menggunakan antibiotik kan begitu. Ya. Kalau akupunktur itu kerjanya sama seperti lampu. Lampu itu ada di situ, saklarnya ada di mana? Yang dipencet. Nah, di situ. Sama seperti itu bentuknya. Ya, jadi kalau kemarin apakah sudah dijelaskan ada efek jauh, efek dekat? Sudah. Nah, sudah dijelaskan ya. Seperti itu. Jadi ada yang dekat, ada yang efek jauh, ada yang efek dekat. Sama. Nah, akupunktur ini sebenarnya sudah Fadila Supari ini beliau tuh Menkes ya saat itu beliau sudah menyampaikan bahwa ini nanti ilmu kedokteran akupunktur ini pada saat MEA itu dibuka, maka
dokter-dokter asing akan masuk ke sini. Maka beliau menyampaikan di Indonesia harus buka, harus ada dokter spesialis akupuntur. Awal pada saat itu untuk pembukaan dokter spesialis akupuntur ini sesungguhnya diawali dulu ada di RCM, Departemen Akupuntur itu ada di RCM. Hospital base menghasilkan SPAK, akupuntur kedokteran, akupuntur kedokteran. Gelarnya adalah SPAK. Yang sekarang ini karena itu satu-satunya maka keketatan masuknya amat sangat tinggi karena hanya satu program studi di Indonesia. Ya. Nah, dulu di RCM, ini biar kalian tahu aja sejarahnya. Di RCM, kemudian RCM ini meminta karena harus hospital base kepada UI untuk bisa buka. Akan tetapi pada saat itu dekan UI itu belum bisa buka, sehingga RSCM kerjasama dengan UNS. Zaman itu Profesor Samsul Hadi yang menjadi rektornya. Ya. Nah, kemudian dilaksanakanlah pendidikan itu ada di UNS. Akan tetapi dengan berjalannya waktu di tengah-tengah, UI itu mau buka, gitu loh. UI itu mau buka. Nah, akhirnya para dokter-dokter RSCM ini karena dekat, kemudian membuka dulu di UI. Karena UI itu sudah buka dan memang ketentuannya kalau suatu prodi spesialisasi itu baru, prodi spesialisasi baru itu buka, maka harus dilihat dulu lulusannya hingga 2 atau 3 periode baru bisa buka di tempat yang lain. Nah, sehingga yang UNS ini tertunda. Akan tetapi kalau kalian lihat di rumah sakit UNS sudah ada klinik, sudah ada poliklinik akupuntur. Hanya ya pada zaman beliau Menkes Fadila Supari itu akupuntur itu masuk di dalam BPJS, Kemudian ada suatu masalah di Kolegium Akupuntur PDAI, Persatuan Dokter Akupuntur Indonesia itu, kemudian BPJS ini di stop dulu sampai dengan sekarang. Nah, ini yang membuat untuk membuka program studi kalau di situ tidak didukung dengan BPJS maka pasien-pasien itu kan menjadi rendah. Padahal pasien itu adalah sarana prasarana pendidikan bagi dokter spesialis akupuntur. Gitu. Nah, sekarang ini bersamaan paralel dengan pembukaan prodi PPDS akupuntur di UNS, semoga kita juga memperjuangkan untuk masuk ke dalam BPJS. Kalau akupuntur ini, layanan akupuntur ini bisa masuk di dalam untuk di asuransi BPJS seperti juga rehab medik ya. Rehab medik itu kan banyak sekali pasiennya. Insya Allah kita juga akan buka BPJS rehab medik ya. Amin. Nah, itu nanti akan lebih mudah untuk membuka program studi BPJS. Nah, maka di sini kita berpikiran bahwa karena kita akan membuka program studi BPJS, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalkan akupuntur itu kepada kalian. Perkenalannya bukan hanya teori, tapi nanti ada praktikum. Ada praktikum akupuntur. Kalian bisa merasakan, ya. Akupuntur ini punya sub ya. Ada sub analgesi, ya. Ada subnya pain acupuncture. Analgesia itu untuk menggantikan obat-obat bius yang memang pasien itu alergi. Kan ada tuh pasien yang alergi. Bahkan ada yang sampai kemarin itu ada operasi seksio, kemudian di analgesia tumbal, ya. Nah, kemudian di situ ternyata ada alergi. Ya, alergi yang pada saat dicek itu nggak apa-apa gitu, tapi itu dimasukin di alergi. Setelah selesai operasi bengkak semua, nggak sembuh sampai anaknya 1 tahunnya. Kakak kelas
kalian, dokter juga, ya sekarang praktek di RSGM-nya Muhammadiyah. Kasihan sekali itu, ya itu seperti itu. Namanya neuritis karena alergi, kemudian sarafnya menjadi radang, sakit, bengkak, ya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, kalau di luar negeri bisa dilakukan analgesia acupuncture. Bahkan seksio cesaria, operasi, kalian nanti lihat aja dicarikan di YouTube itu ada operasi menggunakan analgesi akupunktur. Seksio cesaria menggunakan analgesia akupunktur. Yang sekarang ini sudah sering adalah gigi, ekstraksi gigi, cabut gigi dengan digunakan penusukan dengan menggunakan jarum akupunktur. Ya, baik. Nah, akupunktur di Indonesia semoga sekarang ini kolegiumnya sudah ada. Ya, kalau kalian lihat di listnya di KKI, ya di situ sudah ada. Di Indonesia melalui peraturan Menteri Kesehatan RI ya, tahun 96 sampai dengan sekarang. Nah, ini menyampaikan bahwa ada suatu pelayanan di BPJS tentang pemanfaatan akupunktur di sarana pelayanan di kesehatan. Nah, untuk Oxgym itu kan punya bidan ya. Spesialis mata punya ada optician. Optician itu perawat yang khusus lah, yang khusus untuk membantu di dokter spesialis. Kalau di akupunktur ada lulusannya adalah lulusan Poltekkes, perawat akupunktur. Ya. Di rumah sakit UMS sudah memiliki itu, tidak ada perawat akupunktur. Nah, untuk pelayanan ini. Ini masih kita lihat aja ini ya, mudah-mudahan bisa segera masuk ke BPJS. Nah tadi, akupunktur ini memiliki 1, 2, 3, 4, ya, yaitu adalah suatu proses atau pengobatan dengan menusukkan menggunakan jarum tidak sembarang jarum. Jarumnya adalah filiform yang berbagai bentuk ya, berbagai ukuran gitu ya. Kemudian dari penusukan itu dilakukan perangsangan akupunktur gitu. Perangsangannya bagaimana, frekuensinya bagaimana, kecepatannya bagaimana, amplitudonya bagaimana. Nah, ini nanti tergantung dari jenis-jenis penyakitnya. Kemudian efeknya bagaimana? Nah, efek yang sering, yang paling unik ya di sini, efeknya itu seperti bisa menaikkan, bisa menurunkan. Jadi bentuknya adalah to normalize. Artinya kalau hipertensi menurunkan, kalau hipotensi bisa menormalkan, menaikkan. Nah, sehingga di sini akupunktur ini tidak digunakan untuk kondisi-kondisi akut, ya kan? Tidak bisa untuk kondisi-kondisi yang akut. Seringnya adalah digunakan sebagai kondisi-kondisi yang kronis atau kondisi-kondisi yang bentuknya adalah preventif, suportif, dan promotif. Begitu. Tetapi sekarang ini coba dilihat klinik-klinik akupunktur ya itu banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena masyarakat sekarang sudah lebih terdidik dan masyarakat lebih takut ya kepada efek-efek ya dari banyak yang juga efek-efek dari obat-obat yang chemical. Baik, untuk di United States itu dikatakan
bahwa tahun 1981 mereka menyampaikan akupunktur itu complementary medicine. Sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan complementary medicine. Nah, di sini maksudnya adalah akupunktur, kemudian rehab medik, ya, itu kalau dokternya itu PK, ya, patologi klinik, nah itu dokternya itu bukan sebagai BPJP. Jadi complementary. BPJP-nya adalah dokter penanggung jawab pasien. Jadi misalnya penyakit dalam, yang kemudian anak, ya, kemudian nah itu jantung, itu yang memiliki pasien. Nah, untuk di forward, artinya untuk di rumah sakit, ya, di rumah sakit RSCM misalnya, di sana terapi akupunktur itu diberikan rujukan kepada akupunktur pada pasien-pasien internal, misalnya pasien diabetes, kemudian neuro yang paling sering, ya, neurologi, stroke, ya, kemudian ada hemiplegia dan lain sebagainya. Ptosis, dulu kami punya pasien ptosis, kakak kelas kalian kecelakaan pada saat fit lab ke Sragen, di jalan kecelakaan. Pada saat itu belum ada tol, sekarang sudah ada tol, lewat tol. Dulu tidak ada lewat tol, jadi lewat bawah, banyak sekali truk dan lain sebagainya. Ya, qadarullah, kalau otaknya bagus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi memang ada benturan. Nah, qadarullah itu bagian bawahnya itu terkena injury sampai dengan sekarang beliau lumpuh, ya, lumpuh. Pernah dengar nama Azizatul Nisa? Pernah? Ada yang pernah dengar? Sekarang ada di Belanda, sekolah di sana. Pinter anaknya, dokter, dan jadi dokter, pinter anaknya. Nggak bisa jadi dokter karena nggak bisa kelas. Karena saat fit lab itu kecelakaan, kemudian kakinya benar-benar nggak bisa digerakkan. Pada saat itu ptosis, jadi matanya nggak bisa buka. Ada kelainan salah, matanya nggak bisa buka. Satunya berat, paruh gitu. Nah, kemudian diterapi akupunktur karena memang sudah kegawatan sudah lewat, hanya merecovery. Kalau untuk lumpuhnya itu ternyata memang betul-betul injury, ngeruk sarafnya sehingga tidak bisa lagi kembali. Nah, untuk palpebranya alhamdulillah bisa balik kembali karena memang di sini tidak ada trauma. Sekarang sudah bisa buka, namanya Azizatul Nisa. Ya, nanti dilihat, mungkin nanti saya juga bisa share. Kapan-kapan mungkin adik-adik bisa boleh mengundang Azizatul Nisa untuk menjadi sharing pengalaman. Luar biasa pengalamannya, luar biasa semangatnya. Meskipun dalam kondisi seperti itu tetap semangat. S1, kemudian S2-nya ambil public health di Gajah Mada, kemudian sekarang ke luar negeri. Kemarin barusan posting naik ke apartemennya di lantai 3, kemudian ada tangga ke atas, di mana tangganya itu ada suatu flat tempat, jadi itu tangga naik ke atas ini kan, itu naik ya, udah ada tahapan-tahapan tangga itu. Di pinggir tangganya itu ada satu seng seperti ini, kayak tempat dia bisa dibuka, dibuka, kemudian kursi rodanya bisa naik di situ, kemudian pavila, tapi ada juga yang kecil. Tempat-tempat dari mana pavila yang besar inilah tempat poin penunjukan. Ini dinamakan acute point. Nah, sini. Nah, seperti ini besar, ini kecil. Nah, ini yang besar-besar inilah yang tempat-tempat penunjukan, sehingga kelihayan seorang dokter akupunktur untuk bisa mencapai tempat yang pas itu yang akan menghasilkan hasil yang baik itu. Tetapi misalnya tidak pas pun asal nusuk itu tidak apa-apa, asal tidak ke tempat yang terlarang tadi itu. Artinya tidak mengakibatkan sesuatu yang sangat resiko sekali gitu, enggak juga. Hanya efeknya kurang dan sakit. Kalau pas tusukannya tidak sakit. Apa rasanya namanya? Namanya rasanya apa?
teci namanya seperti itu namanya. Kebas gitu ya. Dikatakan teci gitu. Ya. Nah ini sekarang yang mau kita sampaikan adalah bagaimana pada saat ini ditusuk ya. Nah ini diperlihatkan secara elektron mikroskopi. Pada saat ditusuk ya, kan kalau menusuk itu tusuk, kemudian dipuntir, tusuk, puntir, tarik, lepaskan puntirannya, tusuk lagi, tarik. Jadi gini, seret gitu. Nanti silakan untuk coba. Misalnya ini jarum akupuntur ya, begini, masukkan, kemudian dipuntir, naikkan. Nah pada saat dipuntir dan dinaikkan itu di sini ini nanti akan terjadi turbulensi kayak gini. Ya, ini tusukan seret, terus dipuntir, terus bawa naik ke atas, seret gitu, puntir ke atas. Nah ini, puntir, seret naik ke atas, habis itu dikembalikan lagi, baru tusuk ke dalam, seret ke bawah. Tapi ini dalam hitungan yang cepat. Ya, jadi seret, gitu. Terus. Nah, seperti ini. Ini yang manual dari sekalian, yang manual. Yang tidak manual ada yang sekarang ini ada dalam satu kotak begini ya. Ini ada aliran listriknya. Jadi begitu ditusukkan, tempelkan set. Rasanya di sini aliran listrik itu akan sampai dan di situ kita mestinya dihitung ya berapa besar. Secara elektrik kalau itu namanya induksi secara elektrik, manual elektrik bisa ya. Kemudian nanti ada berbagai macam. Nah pada saat terjadi seperti ini, nah itu ini akhir poinnya perlu saya sampaikan. Sekarang kita lihat ini kalau diangkat ke atas, ini namanya tenting ya punya sebagai ya. Jadi ini setelah diputer kemudian naik ke atas. Kalian cobain, puter naik ke atas. Itu harus bentuknya sampai seperti ini, ya, tenting ini. Ya, ini awal-awal memang sulit. Tapi nanti kalau sudah sering, apalagi ketemu pasien sering, udah tinggal di. Ya. Nah, di sini kalau dipotong section. Ini kan penelitian di hewan coba ya seperti ini ya. Dipotong section ini ya seperti ini terlihat ya ini katanya kemudian ini akan naik ke atas. Pada saat jarum itu diadakan turbulen seperti itu, keluarlah neuro namanya chemical ya, endorfin ya seperti itu ya. Ini adalah kita melihat mechanical signaling ya through connective tissue. Ini kalau kita cek lagi ya, dari sini ya, seperti ini kita perlihatkan ini signaling pathway. Jadi apa yang ada dari sel membran, kemudian ini adalah membran nukleus ya. Dan ini adalah sitoplasma ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada suatu sel ya, itu akan menginduksi namanya signal pathway seperti ini. Pada saat kita itu disuntik biasa, divaksinasi, misalnya divaksinasi seret gitu. Apa sih yang terkena di sini? Sel-sel otot loh ya. Ya sih, ya kan? Kalau ditusuk di sini kan ini sel otot ya, sel otot. Pada saat kemudian kita diinjeksi vaksin Moderna misalnya, sakit nggak? Sakit, pasti sakit. Ya, diinjeksi karena Moderna itu sendiri adalah iritatif sifatnya. Kenapa sakit? Karena cairan itu sifatnya iritatif. Karena sel-sel, gitu ya. Karena sel-sel itu bereaksi. Karena sel sarafnya juga bereaksi, maka terjadilah sakit. Nah, di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa apapun yang terjadi pada tubuh kita, apakah kita itu di acute pressure,
apakah kita dipuncture, ditusuk, yang terkena di situ adalah sel-sel mio, sel-sel saraf. Nah, sel saraf ini begitu ditusuk, putar, induksi, kemudian dia di situ nanti akan terjadi peradangan mikro, bukan mayor ya, akan terjadi peradangan mikro. Pada saat peradangan mikro itu terbentuklah sitokin, TNF alpha, interleukin, interleukin, gitu kan? Nah, terbentuklah itu sehingga kemudian menjadi flare, agak kemerahan, agak bengkak, apalagi kalau di stimulasi. Setelah selesai stimulasi akupunktur itu nanti ada agak kemerahan, agak hangat, ya. Dia di situ agak bengkak dan rasanya ya itu gimana kalau ngomong tebas gimana gitu. Nah, akan tetapi sitokin inilah yang kemudian berefek untuk menyeimbangkan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, selain itu keluarlah zat yang namanya endorfin. Endorfin ini merupakan morfin internal, endogen ya. Nah, endorfin ini membuat relax, ya, kemudian efek yang nyaman ya, dan useful atau membuat mudah. Nah, ini gambaran pada saat dilakukan induksi. Kita lihat penunjukan ini adalah jarumnya, kemudian jarum itu diputar ya sehingga mikroneuron itu menjadi terbelit di situ ya. Kemudian ini dinaikkan, turunkan lagi, naikkan, turunkan lagi. Nah, ini menginduksi sel-sel sekitar dan sel-sel otot untuk mengeluarkan berbagai macam ekspresi gen yang kemudian mengeluarkan zat-zat kemik. Dan di situ terjadilah neuromodulation. Nah, di sini ada efek yang dekat. Kalau di sini banyak mengeluarkan endorfin ya. Nah, endorfinnya di sini mengakibatkan muscle relax. Jadi relaks. Kemudian pembuluh darah itu juga menjadi vasodilatasi. Nah, kemudian bagaimana dengan efek yang jauh? Nah, tadi dikatakan melalui hidronya di sini, kemudian ini ada efek-efek jauh, efek yang dekat sama efek yang jauh. Dan pada saat diambil jaringan-jaringannya, kemudian dibuat immunohistochemistry. Nah, di situ ditentukan peningkatan kolagen yang seperti ini sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan penusukan dan kemudian dilakukan induksi, maka zat-zat disklusif seperti ini, sel-sel ini nanti akan meningkat. Kalau sel penumpukan itu meningkat, sel disklusifitas itu meningkat, maka terjadi penebalan. Ya, kemudian ada pemerahan sedikit, itu nanti lama-lama akan hilang. Akan tetapi efek stabilisasi terhadap metabolisme itu kemudian akan didapatkan. Nah, di sini kemudian bagaimana neurotransmitter itu? Neurotransmitter itu ada beta endorfin, enkefalin, dan 5-HT. Nah, di sini kalau misalnya kita dalam posisi sakit ya, katakan kita posisinya tidak enak atau posisi sakit, atau stroke lah begitu. Stroke itu sebetulnya ada sumbatan atau ada gangguan-gangguan saraf yang fungsinya ada di otak atau di tulang belakang yang membuat sinyal-sinyal untuk pergerakan di otot-otot bawah atau otot-otot perut itu menjadi terhambat. Nah, di sini reaksi penusukan di titik-titik akupunktur itu reaksi inflamasi lokal seperti tadi yang telah disampaikan ya. Dia ada panas merah, kemudian transduksi interseluler, kemudian transmisi neural ke otak dan refleks cutaneous somatofisika. Artinya dari kulit
kemudian itu bisa mengakibatkan induksi-induksi atau metabolisme. Contohnya perbaikan fungsi hepa, perbaikan jantung dan jantung. Jadi namanya somatostatin. Secara subjektif seseorang akan merasakan nyeri yang tajam atau nyeri yang tumpul. Bisa dua-dua, bisa jadi tajam, bisa jadi tumpul. Ya. Nah, serabut saraf di sini kalau nyerinya tajam, serabut sarafnya itu berulang. Kemudian jadi tumpul, serabut sarafnya itu C. Jadi tumpul itu biasanya terjadi pada yang apa ya? Pernah pickpocket, jadi penyakit yang kita tidak bisa belakang. Salah posisi atau apa itu, tangan ini tidak bisa digerakkan ke belakang, tidak bisa juga digerakkan ke atas. Jadi hanya sampai sini sakit sekali, sampai sini sakit sekali. Nah, pada saat itu suntikan atau penjaluman akupuntur di poin-poin sebelah sini. Nah, itu tuh rasanya dia jadi kayak tumpul gitu. Ya, itu ciri khas untuk penyakit frozen shoulders. Penyakit frozen shoulders. Kemudian ada rasa berat, kemudian rasa pembengkakan, kemudian corona kemerahan sekitar jarum, rasa hangat, dan perangsangan lebih lanjut menimbulkan peninggian ambang nyeri dan efek anabiotik. Gitu. Nah, efek-efek dari akupuntur yang diambil ini adalah analgesi dan regulasi. Ini yang sering. Tapi sekarang kebanyakan diambil apa? Efek manfaat beauty. Akupuntur untuk kecantikan. Apa itu akupuntur untuk kecantikan? Yaitu tanam benang. Tanam benang atau tanam kolagen melalui penjaluman akupuntur. Sekarang itu lagi in situ akupuntur tanam benang. Ya. Baik, ini nanti dibaca ya. Efek regional, efek sistemik. Kalian sudah dibuat kelompok-kelompok praktikum ya. Nanti saya berikan tugas untuk gambaran mekanisme kerja akupuntur untuk masing-masing. Jadi nanti tergantung dari masing-masing kelas, masing-masing pembimbing. Mungkin ya pada kondisi ibu hamil mual-mual itu bagus sekali akupuntur, bagus banget. Ibu hamil itu sebaiknya tidak banyak minum pil-pil atau minum obat-obat ya dalamnya. Dengan penjaluman akupunktur ini kuat ya di sini ya. Efek mual-mual itu bisa dibantu. Anak saya sendiri, saya punya anaknya, kakak kelas kalian, 4 tahun tidak bisa hamil, 4 tahun tidak bisa hamil. Ya pernah hamil keguguran gitu ya. Nah, kemudian kita kan mesti kan ke mana namanya SPOG Veto ya, SPOG Veto oleh Dr. Uki. Dr. Uki itu sekarang kepala program studi obstetrik ginekologi. Dr. Uki SPOG, beliau menyarankan untuk di akupuntur. Kemudian dilakukan akupuntur satu sesi. Apa itu akupuntur satu sesi? Satu sesi itu untuk pematangan sel-sel telur. Jadi pada saat dilakukan akupuntur, kemudian Dr. Uki ini udah publisnya di Q1 kemarin. Jadi kan penelitian itu dicek telurnya itu ternyata membesar, bisa dicek, dilihat telur ovum, bukan ovum. Nah, ternyata anak saya itu penyakitnya apa ya yang sekarang banyak gitu ternyata itu kayak gitu karena memang junk food, kemudian dairy food ya, hati-hati yang perempuan ya. Dairy food itu yang sering ada kalau pizza itu ada apa namanya di atas itu seperti yang keju tapi lengket-lengket mozzarella ya itu mozzarella itu diminta untuk stop gitu ya, mozzarella susu, mozzarella susu keju kayak gitu. Jadi lah campur dan jadi. Nah kemudian dia diet, kemudian ternyata itu membuat
ovum yang belum matang, belum besar sudah keluar. Maka mensnya itu normal, tapi pembuahan itu tidak pernah terjadi karena ovumnya itu masih immatur. Kemudian pernah jadi sekali, tapi kemudian luruh seperti blighted ovum gitu, ya seperti blighted ovum. Nah kemudian kemarin bekerja sama dengan Ida Nurpati di kliniknya RSI di RSI Klaten ya, itu di treatment beberapa sesi di treatment. Kemudian bisa bertahan. Nah di sini buktinya, dan itu sudah publish di Q1 jurnal publikasi di jurnal Q1. Akupunktur itu bisa mematangkan dan menahan ovum supaya biar bisa dia dimatur, baru keluar, baru bertemu dengan sperma. Jadilah bayi. Tadinya saya itu mau di inseminasi ya, inseminasi sebelum masuk ke bayi tabung ya. Tapi alhamdulillah dicek, oh ini sudah ovumnya sudah besar, jadi kelihatan gede gitu. Nah kemudian ditunggu, kemudian diminta untuk berhubungan dan jadilah di situ. Jadi sampai 4 tahun baru dapat anak. Ya. Saya baru cucu ya. 4 tahun menunggu 4 tahun itu kita nggak tahu tadinya. Nah kemudian sekarang akupunktur ini banyak kerjasamanya dengan anestesi, neuro, obstin, ya. Obstin. Nah, kita waktu itu suruh bicara juga di Bali. Jadi kerjasama akupunktur itu untuk bayi tabung, kemudian satunya lagi untuk ibu-ibu yang moralnya berlebihan, hiper mualnya berlebihan gitu ya. Dan di situ dia tidak bisa mengkonsumsi obat-obat anti mualnya. Pada kondisi seperti ini harus ada alternatif terapi yang bisa memberikan penyembuhan, akan tetapi tidak berefek kepada bayinya, tidak berefek pada ibunya. Itu sambil satu-satu seperti itu. Nah, refleks akupunktur ini ada efek regional, sistemik, ya, kemudian refleks jaringan, refleks akson, jadi banyak. Kemudian neurotransmitter itu bisa digambarkan seperti ini, ya. Nanti ini tugas bagi adik-adik ya untuk neurotransmitter, bagaimana efek-efeknya nanti pada saat praktikum ya. Endogenis, opioid, enkefalin, endorfin, somatostatin, serotonin, noradrenalin, ya, GABA dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Publikasi-publikasi di akupunktur itu juga sudah banyak, ya. Dan efek-efek gambaran seperti ini banyak, ya. Jadi bisa untuk homework pada saat nanti praktikum. Baik, kemudian yang sekarang ini sedang itu adalah NEIS, Neuroendocrine Immune System. Sama seperti psikiatri. Kalau mempelajari SPKJ, kedokteran jiwa, itu kedokteran jiwa itu efeknya atau dasarnya itu adalah NEIS, Neuroendocrine Immune System. Kalau SPKJ itu sama sekali tidak ada intervensinya, kan ke kejiwaan, bicara. Rehat medik itu intervensinya dengan alat-alat ya, pemijatan misalnya ya. Akupunktur itu intervensinya dengan penjaruman akupunktur. Nah, tapi dasarnya dan bekerjanya itu hampir mirip dengan NEIS, Neuroendocrine Immune System. Jadi ada efek mempelajari neuronya, endokrinnya, imun yang berubah-ubah, imun yang akan didapatkan dengan dari akupunktur. Ini mekanisme kerja akupunktur pada NEIS. Ya, ini meningkatkan jumlah sel limfosit, kemudian regulasi limfosit, kemudian efek akupunktur pada daya fagositosis dari mononukleus phagocyte system. Ini kan efek-efeknya kan ke imunitas semua. Efeknya ke imunitas semua. Jadi setelah di akupunktur tikus ya,
Penelitiannya begitu, menggunakan tikus, distal, di akupunktur, kemudian dimatikan dan kemudian dicek atau diambil darahnya. Itu memang profiling dari akupunkturnya itu bisa dilihat ada peningkatan limfosite, kemudian NKS, sel NK, IL2, ya, dan lain sebagainya. Sekarang stimulasi, kalian mau tahu stimulasinya ada elektrik, infrared, ultraviolet, laser, magnetic, ya, electric stimulation, yang sering ini ER, electroacupuncture. Kalau pada anak-anak gimana adik-adik? Laser puncture menggunakan sinar laser. Apa yang disinar? Yang di laser, acupoint, ya, gitu ya. Biasanya bagus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pada anak-anak dengan autis, hiperaktif, bayi-bayi yang tumbuh kembangnya itu terganggu. Nah, ini intervensi acupuncture menggunakan laser puncture ini bisa menjadi alternatif, bisa diberikan. Kemudian yang di kosmetik itu untuk obesitas. Kalau yang obesitas ini saya berani menceritakan pengalaman saya sendiri. Saya itu punya pembantu gemuk sekali, ya. Terus saya bawa ke medical center. Saat itu di situ buka ada klinik akupunktur. Pada saat kita sekolah, di situ dibuka klinik akupunktur, mahasiswa juga banyak ke sana. Nah, saya bawa pembantu saya, kemudian di terapi tanah benang. Jadi bukan hanya di akupunktur, tetapi akupunktur di titik acupoint itu dimasukkan benang yang di situ bisa selamanya, tidak nanti diambil lagi. Kalau itu sudah di ada spesialisasi sebelumnya. Jadi kayak sedikit anestesia, kemudian dimasukkan serat gitu ya. Itu turun sampai 10 kilo. Turun sampai 10 kilo. Ini juga tapi makannya gimana masih tetap. Terus satu lagi di sini, ya. Ini kan acupuncture di sini ya. Dikasih seperti kayak minus gitu, ya. Dan di daerah perutnya bisa menurun. Kemudian kosmetik tadi sudah kita bilangkan dan anti aging. Nah, anti aging ini siapa yang tahu titik-titik anti aging? Tahu nggak? ST36 di kaki, itu titik anti aging. Selain itu pasti ada diberikan pada pasien. Oke. Kayaknya ini sama. Ini gambaran dari electroacupuncture yang menggunakan ini. Setelah ditusuk kemudian dicekikkan di sini, kemudian distimulasi. Nanti otot-otot itu akan kayak bergerak gitu, karena jet ada stimulasi ini nanti akan bergerak. Dan bagaimana digendong yang tubuhnya kayak gini? Aku tuh bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau yang tubuhnya seperti ini mestinya harus dioperasi ya, jadi operasi. Enggak bisa kalau ini membingungkan banget. Tapi apapun ya, sekarang itu kan kita harus kembali ya. Kalau sehat itu bukan berarti gemuk, sehat itu adalah kesehatan sendiri. Kita masuk akupunktur itu integratif komplementari. Kita buka sesi tanya jawab sebelum kita tutup kuliahnya. Kita buka sesi tanya jawab. Ini tak matiin. Semoga adik-adik agak kesadarinya. Ada yang mau bertanya? Ini kenapa backgroundnya gambarnya masih Biar semangat dok. yang ini siapa? Ya, ada yang mau bertanya? Ada ini sudah dibuat kelompok-kelompok. Sudah. Nanti dengan dosennya masing-masing, kemudian nanti ada yang menyusun biar adik-adik membaca.
didahulukan bahwa untuk alumni FKPN.